Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, khusus Bapak Ibu tenaga honorer di seluruh Indonesia. Berikut akan saya sampaikan kabar buruk bagi Bapak Ibu apabila di tahun ini Pemda tidak mengusulkan formasi P3K. BKN sebut di 2023 ilegal menggaji honorer dari APBD. Almana, beda penafsiran di daerah akan memperburuk nasib tenaga honorer. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Pak Bima Haryo Wiwisana menyatakan bahwa perekrutan honorer ataupun tenaga harian lepas sudah dilarang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, yang kemudian aturan itu diubah lagi menjadi PP nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua PP 48 tahun 2005. Dikatakan oleh Pak Bima, pegawai pemerintah saat ini hanya ada dua, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lebih lanjut disebutkan tenaga honor itu sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 2004 karena penggajiannya tidak jelas, pekerjaannya juga tidak jelas. Ketiga, masa depannya mau diapain juga nggak jelas. Jadi kasihan mereka, seperti itu kata Pak Bima saat acara penyerahan SK pengangkatan CPNS di Gedung Manggarai Convention Center Ruteng di hari Kamis yang lalu. Nah, kita ingin membereskan itu semua. Jadi kalau bekerja di pemerintahan itu tugas-tugasnya harus jelas, gajinya, kesejahteraannya harus jelas supaya mereka tidak kemudian komplain, Pak saya kok dibayar Rp100.000. Nah awalnya gimana? Lah kok dia mau dibayar Rp100.000? Banyak yang seperti itu. Oke lah, kita coba selesaikan, tapi ke depan jangan lagi ada yang seperti itu, ujarnya menambahkan. Namun Kepala BKN menyatakan merekrut honorer maupun tenaga harian lepas pasca adanya pelarangan dari pemerintah pusat dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap undang-undang, sehingga keberadaan para THL di Manggarai dianggap ilegal dan gaji yang dibayarkan kepada mereka berpotensi menjadi temuan kerugian negara. Itu nggak boleh, ilegal. Kalau BPK masuk bisa jadi temuan, apalagi kalau uangnya dari APBD, karena itu tidak bisa dipergunakan untuk itu lagi, ya kan? Sebut Pak Bima. Sebelumnya, Wakil Bupati Manggarai Pak Heribertus Ngabut yang menyebut merekrut THL karena memang tidak ada temuan BPK selama ini. Namun dilanjutkan dari Pak Bima, lebih dari itu, gaji yang dibayarkan kepada tenaga non-ASN berpotensi menjadi kerugian negara. Kalau dari sisi undang-undang, aturan itu tidak bisa lagi. Sebetulnya, itu bisa masuk dalam kerugian negara kalau membayarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan paparnya. Tidak seperti itu. Kalau bekerja di pemerintahan, statusnya cuma dua, PNS atau P3K, atau menggunakan outsourcing. Untuk misalnya supir, cleaning service, satpam, itu bisa outsourcing atau jasa konsultan perorangan di proyek. Itu yang diperbolehkan secara undang-undang. Hanya itu saja, selain itu tidak, terang Pak Bima. Seraya berkata bahwa di tahun 2023 seharusnya tidak boleh ada lagi penganggaran APBD untuk membayar gaji THL. Lebih lanjut, beliau menjelaskan alasan pemerintah menghentikan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah. Ini terkait dengan alibi Wakil Bupati Manggarai bahwa undang-undang memberi celah kepada pemerintah daerah untuk bisa merekrut THL asal APBD masih sanggup membayar. Dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Bima, khawatirnya mereka nanti akan menuntut sebagai ASN dan dia tidak akan kami berikan formasinya kalau dia menuntut. Sebetulnya sejak 2004 sudah tidak ada lagi izin untuk merekrut tenaga honorer seperti itu. Jadi ikuti saja aturan yang diberikan. Jadi kalau angkat CPNS seperti ini kan fair, adil kan, terbuka sistemnya, buat yang terbaik dengan kompetensi jelas, pekerjaannya jelas, kesejahteraannya juga jelas.
Kalau honorer itu sistem perekrutan apa yang dipakai? Nggak jelas kan? Siapa? Tesnya seperti apa? Nggak jelas juga kan? Siapa mereka? Nggak jelas juga sebutnya. Pemerintah, sambung dia, menertibkan perekrutan pegawai pemerintah untuk memastikan sistem yang berjalan sesuai aturan. Tapi sistem ini kita buat, kita desain untuk membantu masyarakat sendiri, untuk kedepankan bekerja secara benar dan baik begitu. Jadi saya kira kalau kita memakai aturan itu pasti hasilnya baik. Kita bisa ngontrol kualitasnya. Tapi kalau di luar jalur itu rekrutnya akan sangat sulit diawasi tutupnya. Nah, hal mana Bapak Ibu sekalian, penghapusan honorer banyak sekali memang usulan dari daerah agar diberikan kelonggaran. Salah satunya adalah di daerah Provinsi Banten, yang mana PKD tak menemukan pasal pasti honorer akan dihapus tahun 2023. Menyikapi rencana penghapusan honorer tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah BKD Banten mengaku belum melihat adanya kalimat yang secara jelas menyebutkan bahwa honorer akan dihapus pada tahun 2023, seperti yang menjadi landasan rencana penyelesaian honorer seperti yang tertuang di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah. Adapun di situ tertulis bahwa honorer akan diselesaikan dimulai tahun 2018 hingga 2023. Tidak ada kalimat yang menyebutkan secara pasti jika honorer akan dihapus di tahun 2023. Tapi kan tidak ada kata-kata di situ sebetulnya ini dihapus. Kan tidak ada, cuma honorer diupayakan diselesaikan di tahun 2023. Tapi tidak ada dihapus, tidak ada kata Sekretaris BKD Pak Lutfi Mujahidin usai rapat audiensi antara DPR Banten dan Forum Pegawai Non PNS non kategori di gedung DPR Banten di 16 Maret yang lalu. Selain itu, sambung Pak Lutfi, sampai saat ini pihaknya belum melihat adanya dokumen apapun atau aturan lainnya yang menjelaskan secara detail mengenai rencana penghapusan honorer di tahun 2023. Selain ini, hanya PP tahun 2018 tersebut. Jika rencana penghapusan honorer tahun 2023 itu benar akan dilakukan. Jadi penafsiran ini masih menurut saya masih belum pasti katanya. Lihat fenomena keberadaan honorer di Indonesia yang tidak sedikit jumlahnya. Selain pada PP 49 tahun 2018 juga kata Pak Lutfi, tidak ada kalimat yang menyebutkan pada tanggal sekian honorer akan dihapus, hingga dirinya beranggapan rencana penghapusan honorer tahun 2020 tidak akan terjadi, bahkan bisa saja lewat dari tahun 2023. Melihat itu, belum ada kata-kata bahwa di situ tahun ini per tanggal ini maka dihapus. Itu nggak ada kata-kata itu. Bahkan bisa berlanjut atau penghapusan honorer lewat tahun 2023. Terkait adanya pasal atau kalimat yang menyebutkan honorer akan berakhir di 2023, sambung Pak Lutfi, antara kalimat dihapus dengan berakhir bisa saja memiliki arti yang berbeda. Berakhir di sini, kata dia, bisa saja untuk diselesaikan dengan mekanismenya, tidak serta mereka dihentikan begitu saja. Meski pada kenyataannya hingga saat ini juga belum ada kebijakan lain yang mengarahkan agar pada tahun 2023 nanti honorer akan diangkat menjadi P3K atau PNS. Semuanya masih abu-abu. Namun yang pasti, kata Pak Lutfi, antara kalimat dihapus dan dihentikan memiliki konotasi berbeda. Pada sisi lain, saat disinggung mengenai rekrutmen yang dilakukan pemerintah pada honorer di Banten khususnya agar bisa diangkat menjadi P3K, sambung Pak Lutfi, pihaknya belum bisa memastikan mekanisme perekrutannya. Jika rencananya penghapusan honorer tersebut benar akan terjadi di tahun 2023. Namun yang pasti, Pemprov Banten akan terus mengupayakan agar honorer di Banten semuanya bisa tetap bekerja, termasuk dalam memperjuangkan keinginan lainnya, seperti agar bisa mendapatkan upah yang layak minimal sesuai UMK di Banten, lalu mendapat jaminan hari tua. Semua akan terus dibahas, ungkapnya. Menurutnya, pada tahun 2022 ini juga Pemprov Banten telah mengusulkan banyak 214 honorer kategori umum agar bisa diangkat menjadi P3K bergantung kuota yang diberikan dari pemerintah pusat. Meski diakuinya jumlah tersebut masih jauh dari total keseluruhan honorer yang ada di Banten yang mencapai 17.000 lebih. Jumlah itu pun masih sangat dimungkinkan untuk terus bertambah mengingat masih ada saja honorer yang belum tercatat datanya di dalam buku BKD Banten. Hal mana sebelumnya honorer menggelar audiensi bersama DPRD Banten. Mereka membahas terkait kelisahan yang dialami para honorer menyusul adanya isu penghapusan honorer pada tahun 2023. Satu sisi, honorer belum mendapat kepastian kapan mereka bisa diangkat menjadi P3K atau PNS. Namun sisi lain, honorer juga resah lantaran tahun 2023 tidak akan lama lagi akan datang. Tidak hanya itu saja, honorer non kategori juga mengadukan nasibnya, mulai dari upah yang diterimanya masih di bawah UMK Banten, termasuk tidak adanya kepastian jaminan hari tua kepada mereka, meski telah mengabdi puluhan tahun kepada Pemprov Banten jelang masa-masa pensiun mereka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian fenomena ya
yang terjadi di daerah terkait dengan adanya rencana penghapusan di 2023. Sama-sama kita berharap tentunya ada jalan keluar bagi daerah yang nantinya memang berkeberatan mengajukan formasi tambahan untuk Bapak Ibu guru honorer di sana. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.